Minasan, konnichiwa, Mazuziko Soukai no Sasete Itadakimasu. Watashi wa Muhammad Akil desu. Watashi wa Juni Nensei no Refrigeration and Air Conditioning Technical Karakimashita. Dakara ima Indonesia no Kankouchimi Suite Sesumei shimasu. Watashi ni chui o harate kudasai. Hai, hajimemashou. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi mengenai menyatakan keberadaan tempat dan pernah atau belumnya pergi ke tempat tersebut. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini ada peta konsep yang menjelaskan mengenai isi dari materi yang akan dijelaskan melalui video ini. Pertama, ada kosakata. Di sini akan dijelaskan kosakata-kosakata yang akan digunakan dalam materi ini. Selanjutnya ada pola kalimat, dan yang terakhir ada latihan membuat kalimat. Pertama ada kosakata. Yang pertama ada bichi. Bichi, yang artinya pantai. Selanjutnya doubusuen. Doubusuen. Doubusuen, yang artinya kebun binatang. Lalu ada onsen. Onsen, yang artinya pemandian air panas. Selanjutnya, hakubusukan. Hakubusukan, yang artinya museum. Selanjutnya, borobuduru. Borobuduru, yang artinya borobudur. Selanjutnya, shima. Shima, yang artinya pulau. Lalu ada mizumi. Mizumi, yang artinya danau. Selanjutnya ada yama. Yama, yang artinya gunung. Untuk menyebutkan pulau, gunung, dan danau yang memiliki nama, kita tidak menggunakan kata-kata yang ada sebelumnya, tapi menggunakan kata ini. Tou untuk pulau, san untuk gunung, dan ko untuk danau. Contohnya, Samosirutou. Samosirutou, atau Pulau Samosir. Lalu, Buromosan. Buromosan, atau Gunung Bromo. Selanjutnya, Tobako. Tobako, atau Danau Toba. Baik. Selanjutnya kita ke pola kalimat untuk menyatakan keberadaan tempat. Pola kalimatnya yang pertama terdiri dari topik atau subjek. Topik atau subjeknya sendiri biasanya berupa nama tempat yang seperti kosakata yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya ada partikel wa. Setelahnya ada lokasi tempat. Dan yang terakhir ada ni arimas. Agar tidak bingung, kita langsung ke contohnya. Yang pertama, Kutau towa balini arimas. Kuta towa balini arimas. Yang artinya, pantai Kuta ada di Bali. Kuta towa di sini merupakan subjek dari kalimat tersebut. Kalimat ini. Lalu balini arimas menyatakan letak dari subjek di sini, yaitu Kuta towa. Contoh kedua, Tobako wa kita Sumaterani arimas. Tobako wa kita Sumaterani arimas. Pada kalimat ini, subjeknya adalah Tobako wa atau Danau Toba. Lalu kita Sumaterani arimas menyatakan letak keberadaan tempat dari Tobako di sini. Baik, yang selanjutnya ada pola kalimat untuk menyatakan pernah pergi ke suatu tempat. Pola kalimatnya terdiri dari topik atau subjek. Yang selanjutnya ada partikel wa, kemudian ada nama tempat dan ditambah ita. Ita sendiri merupakan bentuk biasa lampau dari iku yang artinya pergi, sehingga menjadi ita. Selanjutnya, kotoga arimas yang menyatakan pernah melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita lihat contoh
untuk pola kalimat ini. Yang pertama, watashi wa Borobuduru ita koto ga arimasu. Watashi wa Borobuduru ita koto ga arimasu. Ya artinya, saya pernah pergi ke Borobudur. Watashi wa di sini sebagai subjek, kemudian Borobuduru sebagai nama tempat, dan ita koto ga arimasu menyatakan pernah pergi ke Borobudur di sini. Contoh kedua, hahawa Pangandaran biichie ita koto ga arimasu. Hahawa Pangandaran biichie ita koto ga arimasu. Hahawa di sini adalah merupakan subjek. Kemudian Pangandaran biichi merupakan nama tempat. Dan ita koto ga arimasu menyatakan bahwa pernah pergi. Yang selanjutnya ada pola kalimat untuk menyatakan belum pernah pergi ke suatu tempat. Pola kalimatnya ada topik atau subjek, kemudian ada partikel wa, kemudian nama tempat dan kemudian ita dan koto ga arimasen. Pola kalimatnya sendiri hampir sama seperti yang sebelumnya yang menyatakan pernah pergi ke suatu tempat. Bedanya ada di koto ga arimasen. Karena pola kalimat ini untuk menyatakan belum pernah pergi, maka digunakan arimasen. Baik, kita langsung saja ke contohnya. Tomodachi wa bromosane ita koto ga arimasen. Tomodachi wa bromosane ita koto ga arimasen. Yang artinya, teman saya belum pernah pergi ke Gunung Bromo. Lalu contoh kedua, Haruto-san wa Jakartae ita koto ga arimasen. Haruto-san wa Jakartae ita koto ga arimasen. Yang artinya Haruto belum pernah pergi ke Jakarta. Seperti yang bisa kita lihat, dua kalimat di sini menggunakan koto ga arimasen yang menandakan belum pernah pergi. Yang menandakan belum pernah melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya kita langsung ke latihan untuk membuat kalimat dari pola-pola kalimat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama ada Monas ada di Jakarta. Dari kalimat ini, maka kita menggunakan pola kalimat untuk menyatakan keberadaan suatu tempat, di mana Monas akan dijadikan subjeknya. Kemudian ada Jakarta sebagai nama tempatnya. Dan disambung dengan arimas, ni arimas. Maka kalimatnya akan menjadi Monas wa Jakarta ni arimas. Lalu ada Yoshi pernah pergi ke Bali. Kalimat ini akan menggunakan pola kalimat untuk pernah pergi ke suatu tempat. Maka kalimatnya akan menjadi Yoshi-san wa Bali ye ita koto ga arimasu. Yang terakhir, Masiho belum pernah pergi ke Yogyakarta. Untuk kalimat ini menggunakan pola kalimat belum pernah pergi ke suatu tempat. Yang mana kalimatnya akan menjadi Masiho-san wa Yogyakarta e ita koto ga arimasen. Baik, minasan, arimashou. Minna daijoubu. Watashi ga anata ni setsumei dekiru no sore dake desu. Machigaetara gomenasai. Kono video ga anata no o yaku ni tateba saiwai desu. Hai, minasan arigatou gozaimasu. Sayonara.